Potensi yang lain sekarang kalau kita nggak menutup mata ya di Bapeten sendiri, Bapeten punya koperasi kan. Betul. Bapeten punya koperasi. Betulnya dulu pernah tahun-tahun 90-an itu RSCM sepertinya ada semacam koperasi beli. Tapi ya nggak tahu nanti teman-teman di RSCM. Dulu kan ada yang beberapa alat begitu yang dikelola oleh teman-teman RSCM gitu. Tapi waktu tahun 90-an waktu saya masih dinas. Sekarang nggak tahu arahnya. Nggak tahu nih arah mana ini kita mau bersinergi untuk urusan kesejahteraan. Soalnya kalau dilihat sekarang kan masih mencari masing-masing, kecuali yang memang kesejahteraan dari dalam struktur ya, kayak TBR, rumah sakit gitu. Tapi kalau dilihat dari profesi lain, profesi kita lumayan loh. Kalau dilihat dari analis kan kasihan. Analis istri saya kan analis ya, jadi kalau di swasta itu sangat rendah sekali gajinya. Karena mereka masih ada sekolah yang setingkat STM, Bli. Ya, SMA begitu ya? SMA analis itu masih ada, jadi banyak yang swasta itu kan cari itu dia yang murah kan. Akhirnya ya profesi mereka sendiri. Kalau kita dulu kan begitu ada akademi yang sekolah asisten ronsen itu kan langsung di moratorium ya. Iya. Berarti langsung lumayan lah. Baik, terima kasih Pak Yahyo. Ini rekan kita sudah gabung ini Bapak Budiarto. Selamat malam Pak Budiarto. Mana nih Malam semuanya, apa kabar? Sehat. Baik Pak Budiarto, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan tadi kita juga sudah ngobrol pendahuluan dengan Pak Yahyo, kita sudah berkenalan begitu. Dan ini awal kita tatap layar, satu layar begitu. Pak Yahyo itu planner-grafer itu, beliau. Ya. Pak Budiarto sendiri masih aktif dan bertugas di mana, Pak? Saya kebetulan udah 2 tahun ini ya nggak di pelayanan, jadi ya di usaha aja kecil-kecilan aja, sekedar ya tiap hari dapat buat makan keluarga gitu aja. Suhu ini merendah ya. Suhu ini rendah ini. Iya. Ini maaf suara saya mungkin agak kurang jelas atau perlahan. Baru sembuh saya ini 5 hari ini dari isolasi. Sempat positif Pak? Saya belum cek, cuma ayah saya kan masuk ke rumah sakit khusus COVID. 1 hari sudah itu saya ngedrop. Alhamdulillah 5 hari ini saya sudah makin baik, makin fit, makin sehat. Mudah-mudahan kawan-kawan juga demikian, tetap sehat. Baik. Semoga sehat selalu Pak Budiarto beserta keluarga seluruhnya. Amin, Mas Putu. Baik, semoga Mas Putu semuanya gitu. Ini 3 orang aja, ini belum ada yang lain. Saya hangatkan grup dulu, saya kirimkan foto kita. Mohon izin mengirimkan foto kita di grup. Silakan. Pak Budiarto usahanya apa saja itu? Mungkin bisa jadi inspirasi lah. Saya sih 2 tahun ini lebih banyak di komunitas wilayah ya. Jadi saya bersama-sama dengan teman-teman UKM ya, jadi memfasilitasi kawan-kawan yang punya produk. Jadi bisa dibilang saya calo sekaligus juga mungkin networking ya, tapi khusus wilayah. Jadi distribusinya juga marketingnya, jadi hanya masih lewat grup-grup aja. Kalau saya belum punya produk sendiri, masih
dalam wacana ini dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa punya produk sendiri. Amin Pak, semoga apa yang dicita-citakan terwujud Pak. Amin. Ya, saat ini Bapak Budiarto di mana domisilinya Pak? Saya di Jakarta Selatan. Di daerah mana Pak? Kebayoran Lama. Oh, Kebayoran Lama. Dekat Jadi kampus, kalau, dekat Hang Jebat ya Pak ya? Jauh. lebih dekat ke kampus Pertamina. Kalau akan ada kampus atau Pertamina ya, bosnya Mas Hariri itu lebih Oh dekat. ya, ya di Sekitar RSBP. 10 menit dari rumah. Oh iya. Oh, Iya, yang BP itu ya. Oh, aslinya memang asli Jakarta, Pak? Mas Putu sendiri bagaimana? Saya nih akhirnya bisa. Saya lahir besar Jakarta, cuma kampung di Bantul, Jogja. Oh. Hampir semua keluarga besar. Iya, di Jogja, Pak ya? Okay. Ya, di Bantul itu asal dari keluarga di sana. Ya, kalau saya dari Denpasar, Bali, Pak. Saya masih ya aktif radiografer di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Pak. Sanglah ya, rumah sakit besar tuh ya. Saya pernah ke Bali, cuma waktu itu cuma nyebrang aja dari mana? Sidawangi. Iya, dari Ketapang, Pak ya? Dari Ketapang ke Gilimanuk, Pak? Dari Padang Bayi ke... Dari arah Sidawangi. Dari Banyuwangi. Banyuwangi, maksud saya Banyuwangi ya. Karena waktu itu pas nyepi, jadi saya cuma naik kapal, nyebrang turun ke daratan. Udah, karena Mas lagi nyepi ya, lupa kami waktu itu tanggalnya. Udah kami kembali lagi. Oh, pas nyepi ya. Memang pelabuhan ditutup pas nyepi, Pak. Iya betul, pas waktu itu ada acara keluarga ya dari pihak istri. Nanti suatu saat mungkin kita bisa ketemu di sana ya. Iya, Pak. Baiklah, terima kasih Pak Budiarto dan Pak Yahyo. Ini saya manggilnya Pak Yahyo atau Pak Rojak? Pak Yahyo ya. Pak Yahyo dulu aktifnya di Rumah Sakit Kando di Sulawesi Utara di Manado. Kemudian beliau pindah ke Rumah Sakit Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya. Kemudian saat ini beliau pensiunan dan menjalankan usaha sendiri. Luar biasa, Pak Yahyo. Dan mantap, Pak Budiarto juga dulu sempat aktif menjadi radiografer juga. Riwayatnya cukup banyak ya. Saya pernah yang cukup besar di Premier Bintaro. Saya pernah di sana 7 tahun. Oh, di Premier Bintaro ya. Iya, sekarang itu sama Mbak Erni ya ininya. Betul, ya. Mbak Erni ya. Saya pertama di sana, kemudian Mas IJ yang di yang GE ya sekarang. Beliau di Siemens sekarang, Pak. Di Singapura. Ya, di Singapura. Ya, di Siemens Singapura. Oh iya. Southeast Asia. Ya, sekarang tuh Mbak Erni, saya 7 tahun di sana ya. Lalu kemudian saya di Nusantara Medical Center itu grupnya Damandiri. Grupnya Golkar tuh dan Damandiri sana 5 tahun juga. Kemudian di grupnya K24 itu ada klinik High Lab namanya di Salemba. Saya sekitar 3,5 tahun di situ. Selanjutnya mungkin sisa-sisanya ya di klinik kecil atau rumah sakit, sama kadang-kadang ngeteng check up itu dulu-dulu. Kalau sekarang ya belum ada lagi. Mungkin nanti ada kesempatan baik bisa di radiografi lagi. Ya paling nggak jadi karyanya Pak Yahyo lah mungkin nanti saya
ngecerin ininya apa dagangannya. Nggih, Pak. Terus kira-kira sesuai dengan topik ini bagaimana meningkatkan kesejahteraan teman-teman radiografer. Terus kemudian ada ide dari Pak Budiarto ya yang menyebutkan harus sebaiknya membuat bank itu Pak ya. Betul ya? Itu sih impian besar ya, impian besar. Tapi kalau semuanya punya keinginan yang sama dan komitmen, itu rasanya mungkin aja tercapai. Tapi Betul. langkah paling mudah itu ya lewat koperasi. Iya. Memang harus berani bermimpi Pak ya. Iya. Karena saya dulu di Pari ini mungkin udah berapa lama ya? Sejak tahun 90. Saya sempat di bidang Kesra. Oh, bidang Kesra. di pengurus pusat Pari Pak ya? Enggak, saya mainnya di Pengda aja. Oh, di Pengda DKI. Nggih. Masih banyak kerjaan di sana di Pengda. Saya pernah di bidang Kesra, di bidang organisasi. Kalau saat ini saya di Pengda di bidang hukum advokasi. Di Pengda DKI Jakarta atau di Jakarta Selatan, Pak? Pengda DKI, ya. Oh. Di Pengda DKI-nya. Periode yang sebelumnya saya di ketua divisinya bidang hukum advokasi. Terus yang periode sekarang ini ada kaderisasi Mas Arman itu yang di sebagai ketua bidang yang di rumah sakit Haji. Iya. Mas Yayo gimana? Belum dengar suaranya nih, ini Bapak pengusaha. Pak Yahyo, mungkin bisa kirimkan suara. Masih mute beliau kelihatannya tuh. Ya, nah sudah. Halo. Ya. Halo. Ya, Pak Yahyo. Tes. Udah, ya. masuk Halo, Pak Pak. Yahyo, salam sehat Pak. Halo Pak Budi. Saya sehat. sama beliau belum pernah ketemu tapi udah sering kali berdebat, berbeda, kadang kita juga sama saling support. Ya betul. Terbuka diskusinya memang. Iya. Kalau ya di organisasi begitulah. Kalau kita mah open mind aja. Ya. Apa nih yang mau kita laksanakan untuk Pari nih atau untuk teman-teman grafer nih Pak Budi? Betul. Itu pertanyaan besarnya, betul. Iya. Idenya apa, Pak? Ya. Saat ini mungkin dari Pak Yahyo sebagai gambaran pengusaha dan pensiunan tadi ya kata Mas Adi ya. Mungkin bisa sampaikan ininya kisi-kisinya. Ya, terima kasih. Kalau kisi-kisi ini bagaimana ya? Karena kita kalau untuk kita lihat ini kan radiografer banyak yang sejahtera. Cuma rata-rata kan usaha sendiri, artinya berpikir sendiri, bergulat sendiri, menjalankan sendiri gitu. Nah, sekarang pertanyaannya besarnya kan bagaimana nih? Misalkan kita bersekutu, syukur-syukur dinaungi oleh Pari begitu kan, supaya terstruktur gitu Pak. Mungkin adakah hasanah ke sana yang bisa mewadahi ya seperti Pak Budiarto tadi, mungkin koperasi kah atau apakah gitu. Sedangkan Batan aja ada koperasi kan begitu. Iya betul. Koperasinya udah mandiri ngurusin ini ya apa itu film. Iya, kita kalau mengkaca dari Bapeten misalkan, itu kan Bapeten jumlahnya kan lebih banyak kita. Kalau kita misalkan mengumpulkan dana, betul. Masing-masing radiografer berapa kan terkumpul sangat banyak. Lah nanti tergantung usahanya apa yang diefektif. Mungkin
Mungkin ya nggak jauh-jauh dari kita. Sekarang kan pasar-pasar seperti UKES, uji fungsi, uji paparan ini kan sangat menggiurkan. Kita bisa rekomendasi memakai badan yang kita bentuk misalkan nanti untuk itu. Oke lah, kalau untuk perdagangan sangat itu ilmunya sangat tidak artinya kalau kita bukukan itu sangat susah. Tetapi kalau semacam usaha semacam UKES, uji paparan itu kan sangat mudah, tinggal tarifnya segini, kelompok jaraknya begini, misalkan kita punya membentuk satu lembaga yang kita dirikan itu kan masing-masing Pangdapari bisa menggerakkan anak kita cobalah kalau ada UKES ke sana. Ini misalkan saja. Tetapi kalau misalkan nanti koperasinya berbentuk usaha di lain sektor ya silakan aja. Tetapi ada lagi yang koperasi simpan pinjam, tapi simpan pinjam saya rasa agak riskan juga kalau tidak sistem potong gaji kalau sekarang ya. Tapi coba dari Pak Budiarto apa tanggapannya? Iya. Silakan Pak Budiarto dilanjutkan. Ya, pertama ini tadi Pak Yayo saya catat ada 4 poin ya. Mungkin yang sempat terlihat sama Pak Yayo saat ini yang sudah sejahtera. Namun di Jakarta sendiri itu, di ibu kota Republik Indonesia, masih ada beberapa kawan-kawan yang malah penggajiannya itu ada yang masih di bawah UMR. Karena kadang saya kan memang sering tuh jalan-jalan gitu kan, mampir gitu, ada beberapa yang seperti itu. Sesuai dengan bidang saya di hukum advokasi, memang banyak seperti itu. Apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan kedua, itu yang belum saya kaji lebih dalam. Tapi kalau secara kita bicara misalkan satu unit kerja itu memang kadang ada beberapa yang cukup memprihatinkan ya. Sampai saat ini itu ke satu. Terus kedua, di swasta gitu, sebagian besar mungkin di swasta sudah bagus salarinya, tapi di bagian yang lain kayak mungkin klinik atau rumah sakit yang tanggung gitu, yang kecil nggak gede enggak, kadang TBR itu juga nggak jelas. Padahal kalau secara aturan itu sudah menjadi hak komponen hak radiografer yang kadang kawan-kawan belum mendapatkan itu. Bisa jadi faktornya rumah sakit atau kliniknya itu belum mampu, tapi bisa jadi juga belum mampu tapi tidak mau. Nah, kadang kelemahan kawan-kawan di sini, kalau mau tetap di sini TBR nggak ada gitu kan, kalau nggak suka silakan cari tempat lain. Nah, itu yang menjadi dasar saya kenapa saya masih berkutat ini di bidang advokasi. Harapan saya bisa support kawan-kawan karena nanti itu banyak pintu masuknya. Selama ini kan hanya berdasarkan kemampuan, seringkali rumah sakit menyatakan secara lisan tidak mampu, selesai udah urusan. Padahal ya dari pengalaman saya advokasi khususnya kawan-kawan di kesehatan, sedikit info, saya pernah jadi pengurus serikat buruh, pernah jadi paralegal, mengadvokasi kawan-kawan. Ya kalau misalkan pengusaha itu tidak mampu memberikan TBR, ya mau kita bilang apa, tapi kita minta mereka membuat surat secara resmi pernyataan tidak mampu. Nah, setelah surat itu dibuat, dengan bantuan kita dari profesi, ataukah nanti kita tandem dengan advokat yang
bisa kita kerjasama operasional, nah itu kita akan mintakan di audit pernyataan tidak mampu itu pembuktian. Nah itu akan membuat mungkin pengusaha yang asal ngomong tidak mampu akan membuat jerah. Dengan audit itu kan akan kelihatan. Bilang tidak mampu, tapi pembangunan jalan terus. Bilang tidak mampu, jumlah pasien naik terus. Nah, perjuangan kawan-kawan sendirian itu jelas membuat mereka itu tidak seimbang. Itu salah satunya yang masih tentang ini aja umum kesejahteraan. Ini siapa datang ini, Mas? Sudah ada 2 lagi, ada Mas Pak Adi ya? Haryadi, ya Pak Haryadi dari ya? Jogja dan juga Pak Ahmad Salapi. Baik, terima kasih Pak Budi tadi sudah diskusinya sudah saya catat ini tadi kita sudah mulai Pak Haryadi dan Pak Ahmad tadi diawali dengan ngobrol-ngobrol dan saling berkenalan begitu. Pak Yahyo ini Pak Yahyo ini beliau pensiunan saat ini di mana di Banjarnegara Pak ya di Jawa Tengah. Di Jogja Pak. Di Jogja. Oh ya dengan Pak Haryadi berarti. Kemudian ya, Pak Budiarto. Jogja ya. Nanti saya mampir kapan-kapan ya Pak. Mampirlah. Pak Budiarto juga pengusaha ini, beliau berdomisili di Jakarta Selatan. Nah, mana nih Bang Haryadi mana nih? Kalau Pak Haryadi dari Jogja beliau Kapengda Jogja dan juga ketua komunitas intervensi kami. Dari Pak Ahmad mungkin bisa berkenalan apakah masih aktif bertugas di radiografer dan domisili di mana? Silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Putu. Saya Ahmad Salapi, sekarang domisili di Bogor, masih aktif jadi radiografer di Puskesmas di Kota Bogor. Mungkin sementara itu dulu perkenalan dari saya, Pak. Sekarang baik, sementara terima kasih aja. Pak Putu Giu juga ini baru hadir beliau dari Jaga Toko. Pak Putu Giu mungkin bisa mengirimkan suara kalau kami di Pari Bali. Pak Putu Giu ini aktif di Bali International IMC, Bali International Medical Center Hospital. Mungkin jadi grupnya rumah sakit ini, Siloam. Pak Putu mungkin bisa berkenalan langsung, silakan Pak Putu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, salam kenal senior-senior saya. Pak Yahyo, Pak Ahmad Salapi, Pak Roy Prayitno, Pak Yahyo Roja, dan Riyadi Atmanta. Ya, perkenalkan saya Putu Giu dari Bali. Ya, sekian dulu dari saya. Baik, terima kasih Pak Putu Giu. Ya, kalau di pengurus daerah beliau ini ketua bidang mutu dan akreditasi kami kalau di Pari Bali. Namun beliau lebih aktif menjadi pengusaha ini. Nah, beliau memiliki, kalau setahu saya, beliau memiliki beberapa outlet. Mungkin bisa dikenalkan outletnya Pak Putu. Apa saja yang sudah berjalan saat ini usahanya? Nggak perlu dah di publikasi. Ya, biar yang Siloba masih jalan, Pak? Yang Siloba? Ya, masih. Berapa outlet itu Silobanya sudah, Pak? Ya, baru mencapai 50 sih. Kan lumayan luar biasa. Kalau koperasi berapa Pak? Yang kemarin yang toko Beliwayan Mart ya, Beliwayan Mart. Ya. Itu ada berapa toko Pak? Sementara sih baru ada 2. Ada berapa? Ada 2. Ada 2 ya, yang di Abian Tuung 1 ya, yang di jalan utama di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk itu Pak ya, di Tabanan ya, di Abian Tuung benar ya. Mantap.
Ya, kemudian selain juga pengusaha, beliau juga seorang investor saham ini, Pak. Berapa saham punya, Pak? Berapa ada saham mungkin, Pak? Jalan lancar. Ya, lumayan lah. Tuh. Ya, Jadi 1000 lot mungkin gitu ya. Tahu saham juga Pak Budianto ya. Ah, Tahu saham ya kecil-kecilan aja. Sekadar buat belajar. ikut di Edukasi. Syariah Pak. Belum masuk saya ke situnya. Oh, masih reguler. Ya, yang receh-receh aja. Ya, sama Pak. mantap. Nah, Pak Putu gini memang menginspirasi. Jadi beliau memang kerjaannya pengusaha, hobinya radiografer. Kalau di BIMC masih aktif Pak ya? Ya, masih ya. Mantap. Pekerjaan utama lah di sana. Oke. Ya tadi kita udah ngobrol dari awal itu dari pukul kira-kira 19.30 WIB kita sudah mulai pelan-pelan sedikit demi sedikit. Kita saling berkenalan tadi. Pak Budi juga saat ini wira swasta, pengusaha. Pak Yahyo juga pensiunan dulu. Beliau bertugas di Rumah Sakit Kandau di Manado, Sulawesi Utara. Kemudian beliau pindah ke Rumah Sakit Banjarnegara di Jawa Tengah. Saat ini beliau pensiunan dan aktif menjalankan usaha sendiri, Pak Yahyo tadi. Kemudian Pak Yahyo juga menyampaikan ide tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan radiografer selain dengan pekerjaan utama yaitu menjadi radiografer yang menjadi topik kita diskusi pada malam hari ini. Beliau juga mengusulkan ya kita bisa mulai dari koperasi begitu. Pak Putu juga dalam diskusinya juga menyampaikan kita bentuk koperasi. Kemudian Pak Budi juga menyoroti tadi bahwa teman-teman radiografer memang mesti kreatif karena banyak masih yang bergaji rendah begitu Pak ya, berpendapatan rendah di bawah UMR begitu. Dan mereka bertahan karena tidak ada pilihan lain begitu Pak ya. Kalau menuntut TBR, menuntut gaji, ya kemampuan rumah sakit begini, kemudian disuruh memilih mau tetap bekerja atau keluar begitu Pak ya, dilema yang ada saat ini. Dan kita juga tidak menutup mata bahwa itu memang terjadi dengan teman-teman kita, dengan rekan-rekan sejawat kita. Di Bali pun ada yang demikian. Kemudian termasuk juga usaha-usaha tentang tunjangan bayar radiasi sudah dilakukan. Kalau kami tadi Pak Budi juga menyatakan perjuangan TBR di Jakarta Selatan. Kalau rumah sakit tidak bisa memberikan TBR, rumah sakit juga diminta surat persetujuan tidak mampu bayar TBR itu Pak ya. Itu ide bagus sekali. Kalau kami di Bali juga kita advokasi teman-teman untuk memperoleh TBR. Kita punya grup TBR tersendiri dan beberapa teman-teman yang ada di swasta ada yang berhasil perjuangannya memperoleh TBR walaupun nilainya masih tidak seperti yang PNS dapatkan yaitu 1.150.000. Beberapa ada yang dibayar 450, namun di situ tertera memang tunjangan bahaya radiasi di slip gajinya sebesar sekian nominalnya. Itu yang kita tuju pertama. Kemudian usaha yang kedua adalah pada saat meminta surat izin praktek SIP radiografer, di situ kita juga minta selain surat keterangan direktur juga membuat surat pernyataan bahwa dan melampirkan slip gaji bahwa nilai TBR itu muncul. Direktur itu wajib membayarkan TBR-nya. Baru kita berikan surat rekomendasi untuk SIP. Itu yang kita jalankan saat ini di Pemda Bali. Dan beberapa rumah sakit ada yang berhasil, namun memang lebih banyak yang kurang berhasil yang seperti yang Pak Budi tadi sampaikan, bahwa kemampuan rumah sakit cuma sekian dan tidak mampu untuk membayar, menepati apa yang diminta dan diminta memilih. Itu menjadi dilema tersendiri. Kita juga tidak ingin teman kita, sejawat kita, tidak bekerja gara-gara tuntutannya. Demikian. Dan tadi juga Pak Ahmad Salapi juga mengirimkan salam dari Bogor. Beliau radiografer Puskesmas di Bogor. Selamat malam Pak Ahmad, terima kasih. Kemudian juga malam ini ada Pak Roy Prayitno. Ini setahu saya beliau dari Banten ini. Kita sudah sempat ngobrol dan menjadi panitia ya di acara kemarin Pak Roy Prayitno ya. Mantap. Ya, pengusaha juga itu.
Usaha itu. Mungkin bisa berkenalan Pak Roy. Kita satu layar dalam grup yang berbeda ini. Kalau kemarin grup panitia, sekarang grup Radiografer Indonesia. Silakan Pak Roy mungkin bisa berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mungkin kalau teman-teman masih biasa ya. Sampai saat ini masih jadi tukang graver di rumah sakit swasta di daerah Serang, Banten. Ya, motivasi ikut Zoom meeting malam ini sih ingin belajar pada suhu senior gitu kan, pada Yo, Budi gitu. Mas Lafi itu teman satu angkatan dengan saya. Sekalian reuni Cuma berarti mungkin ya. kalau dari ya satu angkatan, cuma kalau dari muka agak lebih tua Mas Lafi memang kelihatannya. Saya juga nggak tahu kenapa ya bisa begitu. Tapi Iya. pengalamannya lebih banyak itu nih, Mas Roy ini. Mungkin saya sebagai pendengar saja lah gitu. Yang ingin menggali gitu kan, banyak belajar pada para senior semuanya gitu. Jadi ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Roy dan mohon dapat ya terus bergabung bersama kita, mungkin juga nanti bisa menyampaikan usulan, masukan, pandangan terhadap diskusi yang sedang berlangsung, demikian. Dan memang ini diskusinya terbuka begitu, grupnya grup Radiografer Indonesia, segala organisasi kita singkirkan, ya Pari dikesampingkan dulu, Pari Pengda dikesampingkan dulu, kita memang benar-benar murni diskusinya diskusi Radiografer Indonesia sebagai radiografer. Begitu. Dan ini malam ini juga ada Pak Sugiarto, mungkin bisa menyampaikan salam dan juga berkenalan dengan kita semua. Ini baru 8 partisipan termasuk saya. Silakan Pak Sugiarto, waktu dan tempat untuk berkenalan dipersilakan. Terima kasih Pak Butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ex-radiografer. Saya angkatan 2000 masuk 2003, lulus 2006. Itu sekarang saya sudah nggak jadi radiografer lagi, udah ke pindah Jakung gitu. Dinas sih di RSCM, cuma lebih tertarik aja sama teman-teman radiografer nih, perlu ada perubahan kalau pengen menjadi organisasi atau menjadi tenaga profesional gitu. Karena saya sendiri sih saya dulu di radiografer di penggantinya di Chevron yang kontrak sama Pak Win itu, terus kemudian di RSPI sama Pak Puji, terus kemudian juga akhirnya ke RSCM dapat PNS. Terus juga saya yang betah di Catlab waktu itu. Cuma miris, pendidikan Catlab dulu kita kan yang istilahnya yang mempelajari ya dulu waktu dari zamannya almarhum Pak Komang gitu kan. Terus akhirnya udah nggak ada lagi pendidikannya. Akhirnya saya learning by doing, juga ada beberapa tamu ekspatriat, terus ya udah perlu gitu kan, apalagi sekarang udah nge-booming namanya Catlab ya. Tapi terkait tentang regulasi kita masih berantem aja tuh sama regulasi. Itu singkirin aja dulu. Yang penting sih dunia pendidikan radiografer waktu itu harus lebih maju ya, karena nggak cuma hanya jepret-jepret doang. Pikiran waktu itu, ayo kita bikin pelatihan. Akhirnya perawat duluan yang maju di tempat saya, bikin namanya KD, kardiovaskuler dasar. Yang banyak permintaan itu, ini untuk radiografer gimana nih, nggak ada gitu kan. Ya digabungin aja dulu gitu. Dan akhirnya memang dari profesi sebenarnya kalau mau digarap banyak banget ya. Kalau dari dunia pendidikan kita kan terbelah tuh, ada D3, D4. Tapi untuk yang spesifik kayak di lapangan tuh yang belum.
itu yang perlu sebenarnya kita bisa bikin internship atau nggak dijadiin fellowship gitu sih, itu lebih enak, lebih bagus. Apalagi kalau di grup ini sering banyaknya kita topiknya TBR apa pendapatan atau istilahnya kesejahteraan ya, kesannya kayak apa yang kurang gitu ya. Nah, kalau memang kemarin ada wacana pengen menggerakkan ratusan orang gitu kan dari Sabang sampai Merauke, bagus juga. Karena kayak di bank di India, mereka menggerakkan masyarakatnya untuk bikin bank rakyatnya sendiri gitu kan. Boleh, tapi memang komitmen. Nah, kalau obrolan malam ini pengen diteruskan, wah bagus banget ya. Karena di bawah kita generasi milenial ini lebih gesit. Beberapa kali ada yang ternyata Pari sudah join ISRT ya. Waktu itu saya dapat tawaran ke Malaysia, juga ditanyain lisens kamu mana gitu kan, sampai diteriakin, oh lisens kamu nggak berlaku nih di Asia Pasifik gini kan, yang hanya berlaku nih hanya 2-3 negara waktu itu saya, Australia, Singapura sama Malaysia waktu itu kalau nggak salah. Kalau Indonesia kenapa enggak gitu kan? Wah ini ada wacana bagus juga, kenapa nggak dibikin? Jadi kalau di rumah sakit kan kayak DCI ya. Kalau di profesi mungkin bisa benchmarking atau join dengan mana gitu. Join aja dulu nanti biar bisa ngedongkrak istilahnya, nanti baru grow up sendiri. Nah itu lebih bagus. Gambarannya begitu sih Pak. Keren. Baik. Itu Terima aja kasih. Pak. Terima kasih Pak Sugiarto. Sekarang jabatan fungsionalnya di RSCM apa Pak Sugiarto? Sekarang saya jadi jafungnya adminkes Pak. Oh. Administrator kesehatan. Baik. Berarti yang Jafung radiografer sudah ditinggalkan ya? Oh iya, saya diprotes sama teman-teman saya sendiri. Iya, kalau saya cerita tentang diri saya ya miris. Saya masuk RSCM itu tenaga dari umum, ujian senasional waktu itu cuma berdua. Tentang kenapa kamu yang masuk nggak dari honor aja, satu ya kan. Kedua, saya memprakarsai biar radiografer nggak stagnan dengan di situ aja, saya bikin usul untuk rotasi untuk RSCM. Kan luas tuh, alat-alatnya juga menarik ya. Kalau yang tua mungkin agak ribet, tapi kalau yang muda kan bisa kita gerakin. Itu sampai sekarang tuh belum juga tuh untuk bisa rotasi RSCM. Padahal kan kalau kita rotasi kan satu nggak jenuh, kedua juga kita ilmu nambah, terus juga lebih enak, ilmunya lebih banyak gitu kan. Nah, itu belum. Kemudian pendidikan, saya nggak masuk lulusan D3 kan, udah ngerjain cat lab, waduh mana ini gitu kan, miris banget. Akhirnya saya keluar dari jabatan radiografer, ditanyain saya dapat TBR. Oh, kamu kan udah dapat TBR. Saya baru merasakan TBR dari 5 tahun menjadi radiografer, baru merasakan TBR itu 2 bulan. Setelah 2 bulan udah ditagih karena saya udah nggak kerja lagi radiografer. Ya memang udah ada wacana untuk keluar dari keluar Jafung TBR-nya. Akhirnya udah diproses, alhamdulillah berhasil. Setelah itu ya ngajak teman-teman yang mau ngajuin TBR, saya kasih jalan, alhamdulillah lancar sih. Memang butuh kedekatan, apalagi sama posisi jabatan itu sangat mempengaruhi banget untuk regulasi di rumah sakit itu. Kita bisa monitor atau kita remote tuh lebih mudah. Ya alhamdulillah waktu itu saya juga sering banyak ditentang sama teman-teman saya sendiri. Karena saya yang memasukkan perawat ke dalam TBR non PNS maupun PNS waktu itu. Ya termasuk salah satunya dokter waktu itu sih. Dokter kan jafungnya belum dapat ya.
dia jagung itu sekitar 120 apa ya kalau nggak salah, 1.500.000 gitu, saya lupa. Ada pilihan 1.050.000 ya waktu grass-grassnya itu 1.050.000, ya udah akhirnya mereka yang perawat aja yang ngambil, selebihnya nggak perawat, begitu sih. Wah, mantep lah pokoknya, keren. Baik, terima kasih Pak Sugiarto atas perkenalannya. Ini ada yang baru gabung juga, Mbak Dona. Mbak Dona mungkin bisa berkenalan, kalau Mbak Dona ini teman sekelas saya dulu waktu D3. Beliau tugasnya di Bekasi begitu. Mbak Dona, bisa kirim suara Mbak Dona? Kayaknya masih menyimak saja ini Mbak Dona. Kalau Pak Haryadi, apakah bisa kirim suara? Pak Haryadi, yang masih setia menyimak. Malam semuanya. Malam Pak. Perkenalkan, walaupun saya tanpa video ya, baru nggak serius sih masalahnya. Kan saya Haryadi, saya masih berdinas di Rumah Sakit Sarjito. Seperti disampaikan Beli Putu tadi, saya memang aktif di Cat Lab ya, intervensi sama Beli Putu sama. Jadi sementara ini saya hanya nyimak aja, mau kemana saya belum tahu arahnya. Jelas memang banyak di Jogja dengan penghasilan yang minimal, sehingga teman-teman juga berwira swasta, ada yang sambil membuat perlengkapan pengantin atau karpet lah, semacam itulah. Ya, ada juga yang sambil berwirausaha untuk berdagang. Kalau Pak Yahyo ini satu angkatan sama saya nih, dia beralih ke bisnis murni ya. Jadi sudah nggak berpikir tapi masih berkecimpung di alat-alat kesehatan. Ya mungkin teman-teman yang bisa membutuhkan sesuatu bisa Pak Yahyo ini. Oke, mungkin itu aja dulu Beli Putu perkenalan saya. Mungkin kalau ke Jogja silahkan mampir. Terutama ini saya dari Poltekkes Semarang, jadi tidak begitu banyak yang kenal yang dari Jakarta kebanyakan. Ya, itu Beli Putu. Selamat malam. Saya ikut nyimak saja. Baik, Ya. terima kasih Pak Haryadi ya, sudah mengirimkan suara kepada kita. Mbak Dona, silakan Mbak Dona dilanjutkan. Oh, baik. Terima kasih Beli Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya yang belum kenal saya. Alhamdulillah ya, saya sangat senang dengan adanya forum ini. Mudah-mudahan bisa membuka jalan untuk menuju sejahtera bersama. Saya Dona Mulatsi, kerja di UPTD Kesehatan Kerja. Jadi kalau masalah Cat Lab itu sangat jauh karena alat yang saya punya cuma konvensional. Gitu. Jadi fokusnya di medical check up ke perusahaan. Jadi konsumen saya kebanyakan pekerja. Jadi hari-hari berkecimpung lebih kepada K3. Itu kebetulan juga udah di TOT dari Kementerian Kesehatan untuk menjadi trainer K3 untuk perusahaan ya gitu. Kemudian saya D3-nya bareng sama Beli Putu, kita seangkatan, angkatan 14 di Poltekkes Kemenkes Semarang, kemudian D4 saya di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 gitu. Lanjut saja Beli, saya izin menyimak juga, mudah-mudahan belum ada ide sementara ya gitu. Ya. Sementara saya sambilannya masih ibu rumah tangga sama jualan online. Gitu aja. Baik. Terima kasih Bu Putu. Monggo kalau ke Bekasi silahkan boleh mampir atau ada urusan di Bekasi yang bisa saya bantu, silahkan kontak-kontak saya. Insya Allah siap. Baik. Terima kasih Mbak Dona. Demikian tadi perkenalan ya. Kita perjumpaan pertama dalam satu layar ini. Semoga bukan perjumpaan terakhir, tapi
perjumpaan untuk mengawali perjumpaan lainnya yang lebih baik, yang lebih terbuka, yang lebih sejahtera lah. Jadi setelah ini ya kita masih ada nanti kita pertemuan selanjutnya begitu, Amin, amin, yang amin. lebih fokus nanti. Memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yahyo juga ada rintisan koperasi, kemudian di grup juga ada diskusi tentang pembentukan koperasi oleh Pak Putu nanti, dan kami mungkin bisa meminta informasi lebih detail bagaimana kira-kira membentuk koperasi kalau sistem kita berjauhan begini. Dan kalau dari yang saya dengar mungkin nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Dona atau Pak Haryadi juga yang ada di pengurus pusat, bahwa rencana ke depan memang PARI ini akan membentuk yayasan begitu. Akan membentuk yayasan radiografer. Dan kemungkinan juga salah satunya nanti ada tercetus tentang koperasi ini untuk kesejahteraan radiografer. Dan dengan melalui pertemuan ini kita sudah melakukan rintisan diskusi yang mungkin kita kebetulan ini ada di pengurus pusat juga, Mbak Dona juga ada di pengurus pusat, Pak Haryadi juga ada di pengurus pusat, bisa menyampaikan melalui diskusi-diskusi yang ada nanti tentang perihal rintisan diskusi kita pembentukan koperasi ini. Mungkin nanti ada yang nyambung begitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga di Bali, ini kebetulan Pak Putu ada yang sudah mengawali. Di Bali juga kita ada kas begitu ya. Ada kas yang lumayan nilainya begitu walaupun tidak banyak. Mungkin bisa juga nanti sebagai rintisan. Sebelum nanti PARI membentuk yayasan, kemudian membentuk koperasi, dan mungkin juga nanti di Bali bisa dijadikan inkubator atau ya rintisan percobaan lah sebelum melakukan yang lebih gede, bagaimana bentuknya, hasil-hasil dari percobaan yang ada mungkin kita bisa berikan di forum nasional seperti PARI dan lain sebagainya. Mungkin demikian. Nah, lebih jauh mungkin tentang koperasi, apakah ada pandangan atau masukan? Jika tidak ada pandangan masukan, mungkin saya bisa berikan kepada Pak Putu Giu nanti ini bagaimana kira-kira peluangnya membuka koperasi ini dari sejawat radiografer yang tinggalnya memang berjauhan begitu. Mungkin Pak Putu punya pengalaman tertentu karena kami dengar memang Pak Putu aktif di koperasi, membentuk perusahaan, yayasan, dan lain sebagainya. Pak Putu Giu mungkin bisa kirim suara, Pak Putu? Iya, terima kasih Pak Ketua nih. Baik. Pak Ketua Tiang. Lanjut Pak Putu. Iya, sebenarnya dasarnya sih atas tercetusnya ide itu kan atas dasar keprihatinan dari teman-teman sejawat, maksudnya ya khususnya yang non PNS lah gitu, karena mereka kan juga sudah berjuang maksimal untuk mendapatkan hak-haknya mereka, tapi ya ujung-ujungnya tetap ada di ownernya rumah sakit tersebut gitu loh. Nah, harusnya kan kalaupun itu sudah mandek, solusinya kan pasti ada cara lain. Makanya radiografer pun sebenarnya harus punya skill tambahan lain seperti itu. Ya contoh misal ada yang akademisi, bisa jadi dosen untuk ya siapa tahu bisa jadi pekerjaan utama, pekerjaan sambilan, itu kan sama saja sebenarnya. Ada yang bisa ya istilahnya manajer atau apa gitu, investasi di mana, atau yang lagi populer sekarang saham gitu, ataupun buat usaha joinan dengan teman-teman yang lain. Kalau untuk koperasi ya kebetulan karena ya salah satu pengurus mau di tempat saya bekerja kan kebetulan sudah dari 8 tahun yang lalu, ini kebetulan periode kedua saya sih untuk pengurus koperasi. Jadi dari awal seperti itu harusnya masnya, karena prinsip dasar koperasi kan harusnya dari, oleh, dan untuk anggota kan. Organisasi pun sepertinya
di tempat-tempat lain pun seperti itu. Iurannya dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota juga. Gitu. Sekarang koperasi kan jelas sebenarnya dasarnya itu kan dari undang-undang. Undang-undang kalau nggak salah nomor 12 tahun 2012. Tapi sekarang ada yang terbaru di Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja. Kalau dulu sih salah satu syarat pembentukan koperasi minimal harus ada 20 orang. Kalau sekarang sih sudah dipermudah. Kalau nggak salah perkiraan 10 orang. Apalagi kita di organisasi kan harusnya bisa. Dari segi modal pun dari iuran anggota kalaupun memungkinkan, dari penyertaan modal organisasi pun bisa sebenarnya. Gitu. Istilahnya organisasi punya anggaplah 51% dari saham koperasi tersebut. Nah, sisanya itu bisa dibagi rata dari anggota yang lain, dari yang mungkin yang punya ya kelebihan modal. Nah, setelah terbentuk harus ada badan hukumnya juga. Badan hukum koperasi itu kan di bawah dari dinas koperasi di kabupaten masing-masing kan. Nah, kalau sekarang sudah ada OSS harusnya lebih dipermudah lagi. Kalau dulu saya ya harus lumayan berjuang untuk mendapatkan badan hukum di koperasinya perusahaan tempat saya kerja sih. Kalau sekarang udah ada OSS, tinggal hanya nomor induk berusaha saja sudah selesai. Setelah badan hukum ada, organisasi tinggal menunjuk atau memusyawarahkan suatu manajemen istilahnya. Manajemen itu ya terdiri dari pengurus koperasi, mungkin ada, dan pengurus koperasi itu harus ganjil. Kenapa harus ganjil? Minimal 3, maksimal 5. Kenapa ganjil? Karena kalaupun itu pengurus koperasinya genap, ketika ada pengambilan keputusan, perbedaan keputusan itu tidak akan bisa diputuskan. Ketika pengurus koperasinya ganjil, misal 3, nah suara terbanyak yang menjadi keputusan untuk suatu kebijakan di koperasi tersebut. Setelah manajemen terbentuk, ya tinggal ditentukan saja unit usaha yang mau diambil, bisa disurvei dari info dari teman-teman yang dari anggota yang lain juga, tinggal dimusyawarahkan saja. Nah, manajemen itu juga harus terus diawasi. Nah, pengawasnya itu adanya dewan pengawas. Jadi dewan pengawas itu mengawasi kinerja dari pengurus koperasi. Kalaupun misal ada penyimpangan, jadi manajemen ataupun pengurus koperasi tidak bisa bergerak sendiri karena di sana ada pengawas. Jadi transparansi masalah, karena yang terpenting sih sebenarnya kan masalah uang ya. Transparansi masalah laporan, arus kas, laba rugi, neraca aset dari koperasi tersebut, gitu. Dan dewan pengawas pun harus ganjil urutannya, tidak boleh genap, 2 orang, 4 orang itu tidak boleh. Tetap harus minimal 3, 5 orang. Karena pengambilan keputusannya kalau genap kan sulit. Setelah unit usaha terbentuk, ya promosi sekarang. Kita fungsikan semua anggota koperasi
anggota organisasi untuk mempromosikan unit usaha kita masing-masing. Karena itu punya kita bersama juga. Dan tanggung jawabnya pun bukan tanggung jawab pengurus, karena tanggung jawabnya tanggung jawab bersama. Masalah pengelolaan baru tanggung jawabnya pengurus koperasi. Setelah promosi, mulai dah operasional berjalan seiring waktu. Ya pasti aja ada hambatan, itu kan pasti di setiap jalan pun pasti aja ada hambatan. Misal ada lampu merah seperti itu, ada lampu kuning. Nah, di sanalah perlunya komunikasi pengurus, pengambilan keputusan pengurus, solusinya bagaimana. Seperti itu. Nah, ketika sudah beranjak 1 tahun, kalau koperasi itu namanya RAT, rapat anggota tahunan. Kalau di perusahaan itu namanya rapat umum pemegang saham. Nah, karena kita koperasi, ujungnya adalah SHU. SHU itu sisa hasil usaha. Nah, kalau di suatu dagang atau perusahaan namanya profit tahunan, laba bersih. Nah, karena prinsip koperasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, ketika kita sudah mendapatkan hasil usaha, keuntungannya itu bisa dimusyawarahkan apakah 100% dibagikan ke anggota, jadi ujungnya nanti ya berupa iuran anggota organisasi, misal di Pari per bulan misal 10.000 ataupun setahun 120.000, itu bisa kita gratiskan. Jadi beban kita sebagai anggota organisasi profesi ujung-ujungnya bisa bisa dikurangi dengan menggratiskan biaya anggota tahunan lewat koperasi ini. Jadi ketika penghasilan utama kita maksudnya di suatu rumah sakit, ya mungkin ada yang berbeda gitu, tapi di organisasi kita sudah bisa berbuat untuk menggratiskan iuran tahunan lewat koperasi, kan ya lumayan sangat membantu. Apalagi kalau misal lebih dari itu, ya lumayan membantu untuk anggota. Untuk garis besarnya seperti itu aja, Pak Ketua. Untuk lebih rincinya mungkin bisa lewat praktek, karena saya juga bukan ahli dalam komunikasi, saya juga hanya praktisi saja. Itu karena prinsipnya ya langsung ke praktek aja gitu. Sekian Pak Putradi. Baik, terima kasih Pak Putu, luar biasa, mantap ya. Saya tercerahkan malam hari ini. Terima kasih diskusinya dan terima kasih ilmu yang diberikan. Kata kunci yang dapat saya petik, bagaimana kita membantu iuran lewat koperasi itu luar biasa. Ada hal yang kita ringankan dari anggota, dari kewajiban anggota. Memang kalau iuran pari itu kan adalah syarat utama, wajib, dan muncul tercantum dalam ADART. Jadi mungkin bukan gratis, tapi dibayarkan lewat koperasi, itu luar biasa. Artinya kita tidak melanggar ADART, kewajiban sebagai anggota tetap terlaksana, dan dibayarkan melalui koperasi. Jadi ada rangkaian yang tidak terputus ya, bisa aktif lewat koperasi, sisa hasil usahanya bisa dipakai untuk bayar iuran. Mantap, ini idenya bagus. Dan kebetulan kalau saya mengenal koperasi itu dari koperasi RSUP Sanglah. Yang saya tahu ya, saya pinjam uang di koperasi, tiap bulan saya dipotong, dan tiap tahun saya dapat SHU, tiap ada upacara adat saya dapat uang hari raya. Itu yang saya tahu. Dan kebetulan juga ketua koperasi RSUP Sanglah itu dijabat oleh
Bapak Ana Agung Gede Pancalimantara. Beliau adalah penasehat Pari Pemda Bali dan juga Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Pari Wilayah 6, Wilayah Bali, NTB, NTT, Papua, Papua Barat. Beliau Ketua Koperasi di RSUP Sanglah, dan beliau masih aktif juga di radioterapi. Mungkin kita bisa kolaborasi nanti Pak Putu Giu. Apa yang Pak Putu Giu sampaikan di sini, diskusi, itu menjadi masukan kami. Kita kontak nanti Pak Agung Panca, mungkin kita bisa bikin skop kecil di Bali dulu, sebagai inkubator, nanti apa hasilnya mungkin bisa disampaikan ke pusat. Kebetulan juga pusat ada rencana membuat yayasan, dan hanya sebatas informasi itu yang kita ketahui. Ke depan yayasan ini akan bergerak di bidang apa, masih ada belum terbuka. Dan juga nanti mungkin ada masukan juga dari Mbak Dona sebagai pengurus pusat, ada masukan dari Pak Haryadi juga mungkin terkait dengan rencana pembentukan yayasan ini. Baik, demikian diskusi dari Pak Putu Giu. Mungkin ada tanggapan, pandangan, masukan dari rekan yang lainnya. Dipersilakan langsung menghidupkan mikrofon. Dari Pak Budiarto mungkin sudah on mikrofonnya. Silakan Pak Budiarto, bagaimana tanggapannya dan pandangannya? Baik, makasih. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Itu betul sekali yang disampaikan Bli Putu Giu ya. Saya kebetulan juga pernah mendirikan koperasi rintisan, kemudian ya, cukup berkembang cukup pesat di fasilitasi perusahaan waktu di Premier Jet Bintaro ya. Jadi barusan Bli Putu Giu itu menyampaikan paparan koperasi tentang mungkin dasar-dasar pembentukan dan pengelolaan. Yang paling penting memang betul itu pengawasan. Banyak koperasi itu yang rusak, hancur, pengawasannya lemah. Itu. Nah, sebelum saya lebih lanjut lagi, saya mohon mungkin bertanya atau minta Bli Putu Adi ini. Silakan, ini Pak. Apa solo karir atau ada asisten notulennya? Ya, ini nanti bisa ya, sementara diskusinya bersifat bebas dan terbuka, Pak, dan kita recording nanti notulennya berupa rekaman ini, dan rekaman ini rencananya nanti jika disetujui kita akan masukkan ke YouTube, mungkin bisa YouTube-nya pengurus pusat, iya. Dan kita bisa masukkan ini sebagai rintisan diskusi awal. Kalau perlu notulen, tinggal dibuka Ya, YouTube-nya. Tadi Pak Putu ngomong apa ya bisa diulang lagi. Jadi begitu Pak. Sementara saat ini kita menjadi notulen terbuka saja dulu, bebas. Sebagai saran, ya sebagai saran mungkin kalau kawannya sudah hadiri tidak keberatan, bolehlah kita lupain kebiasaan membantu Bli Putu Adi untuk notulen, karena kalau ini menjadi embrio kan nanti ini ada tahapan-tahapan berikutnya agar kita bisa sama-sama ibaratnya mengembangkan pandangan tahapan-tahapan berikutnya apa. Jadi kalau Bli Putu Adi sendiri kasihan juga gitu. Saya ingin cuma ya jujur ya, saya belum pulih sama sekali. Itu pertama. Terus kedua, itu memang kooperasi. Terus kedua, peluang-peluang untuk kawan-kawan meraih kesejahteraan yang lebih baik. Itu saya sudah cukup lama mengikuti email pencarian kerja ya, itu banyak sekali tawaran itu dari Inggris, dari Amerika, dari negara-negara bagiannya itu yang mencari radiografer. Namun wawancaranya di sana. Nah, andai kita sedikit mau agak repot gitu kan. Tadi siapa saya lupa itu yang sudah license kita itu nggak berlaku ya. Nanti mungkin masalahnya seperti itu. Jadi kita bisa bersinergi. Apakah nanti kita menjadi koperasi atau yayasan bisa bersinergi dengan OP pusat gitu kan? Karena saya dari email yang berlangganan itu bisa dibilang hampir tiap hari ada masuk. Cuma proses rekrutmennya di sana dan dokumen-dokumen itu kan perlu legalisir ya artinya ya. Nah, kita bekerja sama dengan mungkin pihak yang di sana ataukah perwakilan negara bagian untuk wawancara atau lisensi itu bisa di Jakarta atau dibantu fasilitasi. Ibaratnya satu pintu lah. Jadi
yang akan membantu kawan-kawan. Artinya ya insya Allah ya dengan di luar sana itu akan jauh lebih baik lagi. Udah nggak ngomongin UMR lagi. Seperti itu. Tapi mungkin per jamnya atau apa, jadi kita bisa bantu terkait tahap kontrak-kontrak gitu kan, yang pemahaman kontrak-kontrak misalkan di luar negeri, karena sudah lama sekali saya nggak dengar tuh ada kita tuh bekerja di luar seperti itu. Kedua, andaikan nanti kita memang menjadi koperasi, itu bisa akan sangat membantu, seperti salah satu sampaikan Beli Kutugi itu, yaitu akan membuat kawan-kawan anggota koperasi nanti free untuk iuran karena dari SHA itu sudah mencukupi. Nah, namun nanti dalam proses pendirian itu display rencana bisnis yang versi optimis, versi pesimis, dan versi rata-rata. Itu yang kedua. Terus yang ketiga lagi, ini harapan pribadi saya ya, untuk tahapan awal mungkin maksimal 1 tahun itu bisa koperasi itu pengurusnya secara mungkin manajemennya atau pelaksananya masih dirangkap oleh kawan-kawan yang aktif di OP di seluruh tingkatan ya, dari pusat sampai cabang bisa dirangkap. Namun untuk berikutnya, untuk kemandirian, independensi dan mencegahnya konflik interest, harapan saya itu nanti pengurus yang ada itu, kecuali apakah pembina ataukah mungkin penasehat ataukah mungkin pengawas, di luar yang itu, yang atas-atas itu tidak boleh merangkap menjadi pengurus di OP. Jadi satu, agar terhindar dari konflik interest. Kedua, bisa lebih fokus gitu kan. Jadi biar fokus ke profesiannya, peningkatan keterampilan dan ilmu gitu kan. Nah, sementara fokus nanti bagaimana mengupayakan dana yang dititipkan dipercayakan kawan-kawan ini bisa berkembang lebih baik. Namun hubungan dengan profesi bisa nanti kita pertimbangkan seperti apa hubungannya, intinya tetap sinergi, saling memajukan. Sementara itu aja, bisa ditambahkan dari yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budiarto. Tadi sudah menyampaikan pandangan dan masukan. Baik, silakan jika ada rekan-rekan yang lain yang memiliki diskusi atau pandangan atau pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Kalau dari saya, kira-kira dari apa yang dipaparkan Pak Putu ada satu buah pertanyaan mungkin, yaitu kira-kira potensi apa yang dimiliki oleh PARI ini sehingga koperasi itu menjadi terwujud dan ke depan akan maju begitu. Kira-kira apa yang dimiliki, potensi apa yang dimiliki oleh PARI ini? Apa yang bisa dilihat? Terutama dapat dilihat oleh Pak Putu Gio ini. Demikian Pak Putu. Silakan Pak Putu. Kalau menurut saya, kalau koperasi dengan anggota PARI, kalau yang potensi yang paling tidak bagus itu sebenarnya di proses simpan pinjam ya. Karena beda dengan koperasi di dalam perusahaan, karena payroll ataupun penggajiannya kita bisa melakukan kerjasama dengan bagian accounting di perusahaan. Tapi kalau di organisasi profesi sendiri, kayaknya sulit untuk dilakukan. Kalau potensi yang lain sebenarnya dari kalau kita dekat kantornya di daerah kampus, ya paling cocok ya fotokopi sekalian toko bahan-bahan bahan makanan, toko ATK,
ya, dan ya kebutuhan sehari-hari gitu. Kalau misal mau lebih luas lagi, misal dicari di daerah jalan-jalan utama banyak, maksudnya misal ya makanan, minuman, ataupun ya paling ini sih minimat, tapi minimat sekarang modalnya kan ya lumayan besar. Gitu aja sih, Pak. Baik, terima kasih Pak Putu. Ya, kira-kira ada pandangan, ada masukan dari Bapak Ibu yang lain yang ada di ruang Zoom, dipersilakan. Ada pertanyaan mungkin, ada pandangan lain. Saya sudah catat apa yang disampaikan Pak Putu ini. Potensinya yaitu kalau simpan pinjam buruk ya, karena kita payroll ya, sistem penggajian ya. Silakan rekan-rekan yang lain ada masukan mungkin. Kalau usaha ya, kalau dari saya sih yang pandangan begini adalah merchandise pari ya, jas, itu mungkin bisa dioptimalkan begitu. Jas, batik, pernak-pernik pari, mungkin kalau bagi mahasiswa buku-buku textbook-nya radiografer gitu ya. Kemudian merchandise baju-baju gitu bisa dijual online. Seperti itu bisa Pak Putu kira-kira? Minta pandangan nih dari yang... Kalau itu bisa sebenarnya, bisa sekali. Maksudnya, tapi untuk utamanya kurang karena pasarnya kan masih sekitaran pasar di kampus saja. Maksudnya kalau kita mau mengejar yang lebih luas, maksudnya masyarakat sekitar, masyarakat yang lebih luas, bisa. Maksudnya dalam anggaplah satu ruko ataupun satu outlet, bisa saja diselipkan merchandise parinya. Iya, itu iya. sih Pak. Oke, saya baru terbuka juga, berarti sasaran kita memang sebaiknya bikin usaha untuk masyarakat umum begitu ya, yang lebih luas begitu ya. Jangan muter-muter di pari, di radiografer gitu ya. Buka potensi lebih luas ya. Pak Yahyo mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Pak Yahyo. Ya, selamat malam rekan semua. Saya ingin merefresh sedikit sambil mengulang lagi supaya agak terarah dan menuju ke apa yang kita inginkan. Jadi untuk masalah kesejahteraan ini saya catat dari tadi ada 4 poin besar, yaitu pertama masalah gaji dan TPR, di mana diharapkan gaji dan TPR untuk negeri maupun swasta itu bisa layak. Nah, di situ peran dari teman-teman pengurus pari mungkin bisa menjembatani apabila ada yang tidak layak. Yang kedua adalah peningkatan profesionalitas dari masing-masing radiografer. Contohnya yang beli putu, terus Om Haryadi ini yang di intervensional, mungkin peningkatan di CT scan, kemudian di license untuk ke luar negeri. Soalnya saya pernah juga ditawari untuk ke Kanada, tetapi harus mengikuti pendidikan lagi di Amerika atau di Filipina justru. Jadi kita harus semacam mengulang begitu. Jadi ya itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah usaha bersama. Usaha bersama yang malam ini kita diskusikan sebagai bentuk istilahnya koperasi. Yang keempat tadi beli Putu Giu juga mengajarkan tentang kiat-kiat usaha pribadi yang sangat sukses dikembangkan di Bali. Jadi kita kembali ke usaha bersama. Jadi saya sering ke Bali karena saya banyak belajar dari Bali. Kalau beli putu selama beli Giu ini tahu JFC dan sebagainya, saya sempat belajar di sana. Bagaimana mereka mengembangkan usaha itu sangat cepat di Bali. Tapi it's okay. Saya setuju sekali Bali kita jadikan inkubator untuk usaha bersama karena apa? Koperasi ini kalau terlalu luas juga susah.
Jadi mungkin nanti kembalinya ke Pangda-Pangda. Paling tidak berafiliasi Perpangda. Jadi nanti bentuknya bagaimana mungkin bisa dibicarakan dengan Bli Putu, dengan Bli Haryadi ini nanti supaya teman-teman di Jogja ini pandai berkooperasi. Tapi saya sangat tertarik dengan mereka-mereka yang di Bali. Jadi di Bali ini untuk membuat usaha dan berkompetisi sangat terbuka, jadi enak di sana. Untuk berkooperasi, saya rasa banyak teman-teman kita yang berpengalaman di sini. Saya sendiri pernah megang 2 periode ketua koperasi rumah sakit. Tetapi koperasi rumah sakit ini semacam autopilot. Jadi kita santai-santai saja, terbangnya akan selalu tinggi. Di mana dari simpan pinjam 1M tahun depan jadi 2M, 3M itu kita autopilot saja. Tetapi kalau di teman-teman kita di radiografer ini tidak bisa karena ini mix. Jadi antara kemampuan usaha pribadi dengan usaha bersama harus disinergikan karena tidak bisa juga Pari mengadakan usaha langsung, harus menggunakan koperasi. Saya rasa seperti itulah. Nanti bisa teman-teman ulas bidang-bidang usaha yang mungkin saja berdekatan dengan kita ataupun berjauhan dengan kita. Yang berdekatan dengan kita itu tentu saja contohnya masalah pengadaan UKES, pengadaan TLD, itu kan banyak bingung nih rumah sakit. Kalau kita mengarahkan kemana aja insya Allah akan mau. Kemudian dari Mbak Dona itu pengalaman tentang MCU itu uang banyak sekali di sana. Dari Mas Roy itu bosnya film itu bisa itu untuk bagaimana distribusi film lewat koperasi itu sangat efektif. Kemudian jangan lupa kekuatan online sekarang sangat kuat. Jadi mungkin koperasi nanti juga ada sistem dengan online dan sistem manajemen yang bisa disederhanakan dengan memakai aplikasi. Terus yang kemudian kita belajar dari Bligio ini adalah masalah franchise atau waralaba. Mungkin bisa saja kita membuat waralaba atau modal kita di waralabakan. Itu kan kita seperti tidak perlu banyak mengurusi karena waralaba kan punya struktur yang sudah baku. Ke depan lagi juga bisa kalau kita usaha yang jauh seperti pertokoan. Tapi pertokoan itu alangkah baiknya kalau misalkan di lingkungan kampus kita, di lingkungan rumah sakit kita yang bisa kita dengan waktu yang kita punya sedikit untuk mengontrol. Dan jangan lupa, tentu saja Bligio, Pak Budiarto ini dari kemarin sampai tanggal 4 ini saham libur ya Pak. Jadi ya saya juga sedikit-sedikit belajar saham, jadi tahulah nanti tanggal 4 baru buka-buka masalah saham. Buka Senin besok Pak. Senin besok buka Pak. Oh Senin besok buka. Masih buka Pak. Itu jadi mungkin kalau kita mau terus terang di lingkungan radiografer ini banyak sekali yang tertarik dengan saham termasuk saya. Jadi saya punya beberapa teman-teman yang sudah belajar saham ya sedikit-sedikit. Kita tidak apa-apa ke sana dalam arti menabung saham gitu lah. Bisa juga kita dengan kekuatan bersama nanti bagaimana kita di saham atau kita hanya sekedar belajar saham bersama itu kan sangat baik karena kita kan tujuannya sama untuk kesejahteraan. Saya rasa dari saya seperti itu dulu. Mohon tanggapannya teman-teman, terutama Bang Haryadi nih, supaya bersuara. Soalnya kalau koperasi ini dari terlalu luas, juga tidak ada kontrol yang bagus. Jadi mungkin pangda-pangda inilah yang akan punya power. Silakan waktu saya kembalikan Bli Putu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yahyo. Tadi sudah mencatat dan mengingatkan bahwa benang merah dari diskusi ini memang tadi ada 4 itu ya.
bagaimana peningkatan profesionalitas, peningkatan kapasitas kita sebagai radiografer yang pertama, dan nanti bisa diwujudkan dalam bentuk peningkatan gaji dan TBR nanti, termasuk juga di situ ada license ke luar negeri untuk peningkatan kesejahteraan radiografer, ada usaha bersama, dan juga ada usaha-usaha pribadi tadi, termasuk juga menyinggung JFC di Bali ya, Jaya Fried Chicken ya. Kita nih kebetulan sekeluarga ini lagi demen menu barunya JFC ini, yang geprek, ayam gepreknya kita coba kemarin itu sedap gitu. Dan ya, mungkin ada Pak Yahyo, ada kenalan mungkin di JFC, mungkin bisa sharing nanti. Baik, tadi juga sudah disampaikan bahwa Pak Yahyo juga pernah menjadi ketua koperasi di rumah sakit ya, di Kandau dulu, di Manado dulu Pak ya. Ya kalau di kami di Sanglah memang erat itu, rapat akhir tahun itu setiap bulan Februari Maret itu nanti dibagikan langsung ya, jumlahnya ya kalau dari saya sih tetap segitu-segitu aja, dan memang kalau yang Pak Yahyo bilang autopilot juga mungkin ada benarnya juga ya, nyaman dalam kondisi yang nyaman begitu ya. Baik, tadi juga disampaikan ada bidang-bidang usaha lain seperti uji kesesuaian, kemudian MCU dan lain sebagainya, kemudian penjualan bahan habis pakai di radiologi, film, cairan dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ini membuka potensi yang ada, membuka wawasan kita lebih jauh. Saya sendiri sebagai awam yang usaha begitu ya, wira swasta dan lain sebagainya, ini sudah mulai berputar, sudah ada pandangan baru begitu. Silakan, kalau ada yang ingin mengawali diskusi, ada pertanyaan, ada yang ingin menyampaikan pandangan, dipersilakan. Atau Pak Putu Gium mungkin ada yang ingin ditambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yahyo, dipersilakan Pak Putu Gium. Dan kita tutup nanti ya diskusinya pukul 9.30 WIB mungkin ya. Kalau di Bali itu pukul 22.30 WITA, dan kita mesti jaga kesehatan selalu ini. Istirahat sesuai dengan jamnya, tidak tidur malam gitu, untuk menepati protokol kesehatan yang diberikan supaya kita semuanya sehat dan bugar selalu untuk menghadapi pandemi ini. Mungkin ada yang ingin mengawali diskusi lagi, silakan Pak Putu, sudah membuka mikrofon. Disampaikan saja langsung. Iya, Pak Yahyo, untuk paling ya kalau tadi beliau bahas saham, ya nyambungnya di saham jadinya. Ya kebetulan ya saya juga baru tahun ke-8 sih juga di saham dengan modal 1 juta gitu. Ya alhamdulillah sekarang bisa ya lumayan lah. Gitu. Karena saham juga kan bisnis juga namanya itu, karena kan ada jual belinya, ada dagangnya di sana. Ketika sahamnya anjlok, turun, kita beli. Ketika naik ya jual. Di sana kan ada selisih. Ya istilahnya dagang jadinya. Tuh. Pokoknya prinsip dagang itu bisa di jalur mana aja, apakah lewat koperasi, apakah lewat bisnis pribadi, apakah lewat yayasan pun bisa sebenarnya, tapi kan yayasan sekarang yayasannya yayasan apa dulu, kan banyak juga yayasan pendidikan ada, bisa mendirikan kampus, yayasan kemanusiaan ada, bisa membawahi yatim piatu, yayasan apa namanya, yayasan untuk bisnis juga ada. Contohnya yang dibuat dulu sama yayasan Pak Soeharto. Gitu. Ya setuju sih Pak Ketua untuk ditutup sampai pukul 22 karena ya hari ini lumayan padat sih saya.
Nggih, Pak Bud. Ya lebih lanjut bisa di chat atau WA pribadi aja. Saya bisa bisa balas kapan aja gitu. Demikian Pak Ketua. Baik. Terima kasih Pak Putu Giu. Demikian tadi tanggapan dan masukan lagi yang diberikan. Tahun ke-8 dengan modal awal 1 juta. Sekarang yang 1 juta itu di tahun ke-8 ini sudah jadi nilai berapa ini sahamnya Pak Putu Giu ini? Saya juga dari dulu dengar saham begitu ya. Ikut diskusi juga dengan teman-teman penggiat saham, beberapa ada yang radiografer memang saya kenal aktif bermain saham begitu. Income-nya juga ada yang memang untuk trader begitu, menjual langsung atau dari investornya. Ada tiap tahun itu. Nah sekarang Pak Putu Giu gimana penjualan saham itu potensinya yang dulu yang 1 juta sekarang kira-kira jadi berapa nilainya kira-kira? Mungkin bisa dibisikin oleh Pak Putu Giu nih. Silakan Pak Du. Ya lumayan lah, lumayan ya bisa membiayai keluarga, orang tua. Oke. Kalau sudah bisa membiayai seluruh keluarga ini udah gede nilainya nih, mantap ini. Ya. Baik rekan-rekan yang lain kira-kira ada yang ingin memberikan pandangan lagi. Ini Pak Ahmad ini dari tadi diam nih Pak Ahmad, silakan. Mungkin ada ide atau ada diskusi yang ingin disampaikan. Saya juga menerima ini kabar dari Pak Haryadi, beliau harus DSA di RSPKU Yogyakarta, mohon izin katanya. Ada kegiatan, ada panggilan. Silakan Pak Ahmad. Oh ya, Mbak Dona dulu. Silakan Mbak Dona, udah menghidupkan mikrofon dari tadi. Silakan Mbak Dona langsung saja. Maaf ya, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Mas Yahyo ya. Saya jadi kepikiran ketika sekarang zamannya online gitu. Kira-kira memungkinkan bahwa di masing-masing Pemda gitu membentuk koperasi kemudian membuat marketplace semacam Tokped. Ini kan udah maju. Saya kira bukan suatu hal yang sulit untuk dari koperasi tersebut membentuk sebuah marketplace yang anggota pedagangnya ya dari rekan-rekan semua yang memiliki usaha gitu, dan itu dikelola oleh koperasi yang nantinya dikembalikan lagi. Minimal ya bisa buat menggratiskan iuran anggota sehingga tidak membebani rekan-rekan radiografer gitu. Itu yang terlintas sih ketika tadi Mas Yahyo menyampaikan, oh iya ya berarti kira-kira bisa kan gitu kita bikin sebuah marketplace untuk dari koperasi tersebut gitu beli. Kemudian sharing aja untuk masalah tadi gaji dan TBR ya. Kebetulan nih khusus di wilayah Kabupaten Bekasi kalau kalau untuk TBR itu memang di swasta kan agak susah gitu. Jadi kemarin udah berjalan dari tahun 2018, jadi setiap pengajuan untuk rekomendasi surat SIP itu kan membikin SIR ya sekarang ya, SIPR, surat izin praktek radiografer itu kan harus ada rekom dari OP. Nah itu di sini domainnya OP untuk memberikan syarat bahwa rumah sakit wajib memberikan TBR walaupun nominalnya kita nggak bisa maksa gitu. Dan alhamdulillah dari aturan yang dibikin bersama dari Rakercap itu kan kesepakatan bersama, kemudian saya tuangkan dalam sebuah surat edaran dan di ACC sama Dinas Kesehatan itu bisa. Jadi kalau di Kabupaten Bekasi klinik kecil pun dia ngasih TBR gitu, minimal sesuai dengan SK TBR yang lama, jadi 450.000 dan itu ada beberapa rumah sakit besar yang sudah bertahun-tahun nggak ngasih TBR, alhamdulillah bisa tembus gitu. Mungkin cara-cara seperti itu bisa dicontoh gitu. Jadi kalau syarat untuk mengajukan rekom itu kan domainnya memang ada di OP. Jadi sebaiknya OP yang bikin aturan gitu loh.
Kalau di level Pengcap aja saya Kabupaten Bekasi bisa, harusnya di level nasional juga mudah-mudahan nanti dituangkan dalam sebuah SK dari PP. Saya berharapnya sih seperti itu gitu. Sejauh ini sih memang agak ada beberapa kendala ketika rumah sakitnya nggak bisa memenuhi gitu. Jadi banyak yang silaturahmi malah ke saya minta dihitungin itu gimana biar mereka bisa ngasih TBR. Dan alhamdulillah endingnya hampir semua memberikan TBR gitu. Walaupun jumlahnya tidak sesuai dengan aturan yang terbaru gitu, tapi minimal ada peningkatan sedikit lah buat anggota dari salary-nya gitu, Bli. Ini sharing aja. Jadi mungkin mudah-mudahan sih nanti dari PP juga bisa menerbitkan aturan seperti itu. Jadi ketika ngajuin rekom, rumah sakit wajib memberikan TBR gitu bagi rekan-rekan yang swasta gitu. Ini juga kalau yang di RSUD Cibitung itu alhamdulillah tenaga kontrak honor pun mereka dikasih TBR full gitu. Karena sebelumnya mereka enggak dapat ketika ada aturan dari OP, dan SIPR itu kan dibutuhkan untuk legalitas teman-teman bekerja, dan rumah sakit memerlukan itu untuk memenuhi syarat akreditasi. Jadi pasti mereka akan nurut gitu karena mereka butuh gitu. Itu saja sih, Bli, sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mbak Dona sudah menyampaikan kabar dari Bekasi dan juga dari Jawa Barat. Nanti mungkin kita kolaborasi nih antara Jawa Barat, Bali, Jogja mungkin nanti untuk saling berkabar, saling memberi dukungan begitu, memberi masukan. Ya, tadi sudah disampaikan tentang TBR, saya juga ada beberapa ide jadinya untuk bagaimana teman-teman di Bali begitu. Terima kasih Mbak Dona. Dan silakan rekan-rekan yang lain ingin memberikan pandangan. Tadi Pak Ahmad sudah saya senggol, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Ahmad Salapi. Silakan Pak Ahmad. Atau dari Pak Budiarto, mungkin silakan Pak Budiarto. Ya, tadi Mbak Dona sudah menyampaikan semoga ada SK pusat ya. Itu harapan bersama kita Mbak Dona. Luar biasa. Dan ini saya dengar juga kita di bulan Januari 2021 ada pertemuan di tingkat pusat. Mungkin ada Mbak Dona dengar kabarnya, kita akan melakukan pertemuan secara langsung offline di Jogja. Tadi kalau Pak Haryadi masih di sini mungkin bisa memberikan bocoran begitu. Sekitar minggu-minggu akhir bulan Januari, rencananya kita akan berkumpul untuk mendiskusikan mungkin rapat kerja terbatas begitu. Kita bisa usulkan di sana mungkin Mbak Dona. Pak Budi sudah membuka mikrofon, silakan Pak Budi disampaikan. Baik, saya pikir sudah cukup banyak dengan sangat baik ya pemikiran kawan-kawan dari Mbak Dona, dari Pak Yahyo, dari Putugio, dan yang lainnya. Tinggal kita mungkin menindaklanjuti pemikiran-pemikiran kawan-kawan kita ini dengan mungkin bisa kita nanti create pertemuan dengan jumlah peserta yang lebih banyak lagi. Nanti mana yang duluan nih, yayasan duluan atau koperasi duluan ya kan? Nanti bentuk strategi gimana? Saya pikir itu aja sudah cukup baik, tinggal kita lakukan tahapan berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya, semoga nanti ada diskusi selanjutnya dan mungkin ada lebih banyak peserta dari grup Radio Gofret Indonesia yang join dan menyampaikan pandangan, dan termasuk juga ini menjadi ide saya untuk mengundang nanti dari pengurus pusat PARI, bidang-bidang terkait, bidang-bidang kesejahteraan yang mengerti tentang rencana pembentukan yayasan ini untuk bisa menyampaikan apa perkembangan terbaru di bidang kesejahteraan PARI.
Dan memang diskusi diskusi malam ini diskusi random, Pak. Kita kirimkan aja link Zoom, siapa yang join hajar gitu. Nanti endingnya hasilnya kita catat, kita bukukan, kita dokumentasi untuk kita jadikan masukan pertemuan selanjutnya, dan mungkin kita bisa fokuskan siapa yang akan kita undang selanjutnya untuk berbicara. Pak Putu Gium membuka mikrofon. Tadi kira-kira, saya nutupin gininya. Oh ya. Demikian Pak Budi ke depan rencananya. Dan sebelum ditutup ini kira-kira lagi 6 menit, ada rekan-rekan yang ingin menyampaikan masukan, pandangan. Untuk TBR tadi dari Mbak Dona, sudah saya catat, terima kasih Mbak Dona. Ini jadi inspirasi juga di Jawa Barat, dan Mbak Dona sendiri adalah Wakil Ketua Pengurus Daerah Pari Jawa Barat ya. Semoga rekan-rekan Jawa Barat sehat semua. Pak Ahmad Salapi mungkin bisa menyampaikan suara, mengirimkan suara, memberikan pandangan tadi, atau rekan-rekan yang lain dipersilakan. Tadi juga Mbak Dona menyampaikan marketplace, luar biasa. Gimana kira-kira potensi marketplace, Pak Putu Gium mungkin sudah nyoba ini Pak Putu, lewat usaha-usaha yang ada, mencoba marketplace, bermain online, begitu? Kalau pengalaman saya dari ini aja, dari Kabid kami di HICT, Bang Ahmad Ariri punya marketplace juga, menjual buku-buku begitu. Silakan Pak Putu Gium, disampaikan ide tentang marketplace ini. Ya, marketplace sih sebenarnya potensinya luar biasa ya. Karena sekarang zamannya online dan semua pegang HP gitu. Jadi memang zamannya sekarang udah zaman digital gitu. Penjualan pun sekarang, penjualan online pun banyak. Apakah dari produk-produk yang lain, misal Shopee atau yang lain, Bukalapak atau yang lain, seperti itu. Dengan pertukaran setiap provinsi ataupun setiap Pemda pun potensinya kan lumayan. Misal contoh Bali. Bali terkenal dengan anggaplah pariwisatanya. Ketika contoh organisasi kita, Paripemda Bali punya potensi untuk misal menyalurkan bisnis travel, misal contoh. Ya siapa tahu dari Pemda yang lain ada punya untuk liburan, punya waktu untuk liburan, kita bisa organize itu kan saling mendukung satu sama lain. Potensinya setiap provinsi kan beda-beda, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Putu Gium, betul sekali. Kemarin juga beberapa rekan, baik pengurus pusat ataupun rekan radiografer dari beberapa provinsi ya, nanya gitu. Ini kira-kira saya mau sekeluarga berempat, mau liburan 4 hari di Bali, ada rekomendasi? Nah, hal-hal seperti itu mungkin Pak Putu ya. Kita bisa mungkin ya secara kecil-kecilan arahkan kepada teman-teman radiografer. Betul, yang punya bisnis atau rintisan usaha di bidang perjalanan wisata, kita bisa arahkan ke sana gitu Pak Putu ya. Luar biasa. Ini beberapa kali kemarin ada sempat menanyakan kepada saya gitu. Kalau ke sini enaknya bagaimana ya? Saya berkeluarga berempat ini. Wah, seperti itu nanti. Oke, terima kasih Pak Putu, idenya mantap, luar biasa. Dan memang kalau dikerjakan sendiri, yakin saya nggak bisa ini. Harus memang kita kolaborasi, diskusi, komunikasi dengan rekan-rekan yang lain yang memiliki ide, yang memiliki pandangan, pikiran, baik itu nanti punya dana, punya modal, termasuk juga kas Pemda mungkin kita bisa puter, aktifkan di situ, mungkin nanti sangat terbuka peluang untuk ke sana. Demikian. Terima kasih Pak Putu atas ilmu, pandangan, masukan yang diberikan, dan juga rekan-rekan semua. Sebagai penutup, mungkin lagi 2 menit lagi, ini ada hal yang ingin disampaikan sebagai penutup dari Pak Budiarto, dipersilakan.
Dari Pak Yahyo juga dipersilakan. Mungkin ada penutup dari Mas Roy, Mas Ahmad Salapi, dari Pak Sugiarto, dari Pak Putugiu. Silakan, ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Lagi 2 menit lagi. Dan kebetulan di tempat saya ini lagi ada persiapan orang perayaan Natal, ini jadi agak ramai dia. Situasi di sini memang sangat heterogen, jadi di tetangga di sebelah itu ada perayaan Natal, sementara yang di besok ada juga kita kajian Kliwon, itu ada yang mau odalan begitu. Sangat heterogen di sini. Silakan Pak Budi, ada yang ingin disampaikan sebagai penutup mungkin. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dari mulai kita tadi pukul 19.30 sampai sekarang 21.30 WIB ini. Semoga tidak mengganggu waktu istirahat Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Pak Budi, silakan disampaikan, mungkin ada pandangan sebagai penutup. Ya, agak putus-putus karena kami terima di sini ya. Iya. Itu Adi untuk Oh ya. moderator. Sudah jelas manggil. Mereka tuh orang-orang luar biasa. Apa yang kawan-kawan lebih lanjut mungkin kawan-kawan support apa bagi radiografer dan profesi. Ya, tadi terakhir sudah jelas Pak Budi. Pak Budi mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Kami bisa tangkap. Sempat di awal tadi ada putus-putus seperti di dalam tong begitu suaranya, mungkin karena jaringan kali ya. Ya. Tapi intinya sudah kami tangkap. Terima kasih Pak Budi, dan selanjutnya mungkin kita adakan diskusi lain lagi di kesempatan yang lain. Mohon kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu semua ini yang sudah mengawali untuk kita berdiskusi bagaimana kesejahteraan radiografer, dan ilmu masukan pada malam hari ini banyak banget, membuka ide juga. Terima kasih banyak atas waktu Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Selanjutnya acara bebas ini saya tutup aja langsung. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup. Semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat bertemu lagi ini dan membawa informasi baru. Oh ya, ini juga di belakang saya, terbelakang saya ini ada acara tanggal 10 Januari. Pendaftaran gratis 1 SKP untuk acara tingkat Asia Tenggara. Mungkin bisa disampaikan kepada rekan sejawat di tempat Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Gratis ini 1 SKP, 3.000 peserta targetnya Asia Tenggara. Ini acara yang kedua di tingkat Asia Tenggara. Itu perkembangan dari PARI. Demikian. Jika tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, saya mohon izin untuk menutup ruang Zoom ini. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kehadiran serta ilmu yang diberikan, pandangan yang diberikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Santi Om. Selamat Hari Raya Natal bagi rekan-rekan yang merayakan besok. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Selamat malam, selamat berpisah Pak Budiarto. Sampai jumpa lagi Pak Ahmad Salapi, Pak Putu. Pak Putu, terima kasih atas waktunya. Oke, sampai jumpa lagi Pak Putu. Nanti kita diskusi tingkat Pengda mungkin lebih detail. Dan terima kasih juga Pak Yahyo. Jaga kesehatan selalu, ingat pesan Ibu, ingat protokol kesehatan selalu. Selamat malam juga Pak Sugiarto yang tugas di RSCM. Sampai jumpa lagi ya. Selamat malam Pak. Saya akhiri.